Terjadi kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki berusia 16 tahun dan terjadi di pondok pesantren di Tenggarong Seberang. Kejadian ini diduga dilakukan oleh salah seorang ustadz atau pengajar di pondok pesantren tersebut. Telah hadir bersama kita hari ini seorang ibu dari anak laki-laki yang mengalami pelecehan seksual. Dan mirisnya, hal ini terjadi justru di tempat dia menuntut ilmu di sebuah pesantren di Tenggarong Seberang. Dugaan pelaku adalah seorang ustadz atau pengajar di tempat tersebut. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya sudah hadir memenuhi undangan kami. Ya. Saya tahu ini pasti berat buat Ibu, tapi kami ingin mendengar bagaimana kronologi kejadian yang menimpa putra Ibu tersebut waktu itu. Dia kan pulang dari pondok, tahu-taunya dia di rumah sekitar 10:30 ketemu saya itu. Dia lihat saya buka pintu, dia langsung nangis, meluk saya juga nangis. Setelah itu saya tanya sama anak saya, "Kamu kenapa? Kamu dikeluarkan kah?" "Enggak," katanya. "Kamu mencuri?" "Enggak." "Kamu main perempuan di sana?" "Enggak." "Terus kamu kenapa?" Dia diam, dia hanya nangis meluk saya. Dia nangis terus meluk saya. Jadi saya juga ikut nangis. Saya bilang, mungkin sekitar ada 10 menitan dia meluk saya, dia menangis, saya juga nangis. Terus setelah itu saya dikasih duduk, hanya duduk mami di sini katanya. Saya duduk, baru tangan saya dipegang, terus dia cerita kejadiannya. Katanya, "Mi, aku dianu sama Ustadz," katanya. "Diapain?" Saya bilang. "Aku tuh bilangnya dipanggil. Aku kan piket malam. Nah, habis saya piket malam, aku ketemu sama Ustadz," katanya. Katanya, "Ih, sudah lama enggak ketemu. Ayo naik," katanya, "ke atas," katanya. Diajaklah dia naik ke atas. Ke tempat Ustadz itu, masuk kamar. Di situ ada makanan, disuruh makan. Dia enggak mau. Setelah itu katanya baca sudah buku-buku itu. Dia baca sambil baring-baring. Dia tertidur. Itu di kamar Ustadznya Bu ya? Iya. Di rumahnya kiainya pun. Di rumah kiai? Iya, cuma di atas lewat samping gitu katanya. Oke. Terus dia tertidur. Begitu dia tertidur katanya, "Kok di badanku ada lain-lain," katanya. Begitu dia buka mata, Ustadz itu sudah mencium dia. Nah, dia kaget. Mohon maaf, mencium itu maksudnya mencium Mulutnya Ustadz itu ada di mulutnya dia. Oke. Sambil dia dipeluk. Setelah itu dia kaget. Terus si Ustadznya ngomong gini, "Ayo kita melakukan yang tidak senonoh," katanya. Terus dia berpikir apa itu maksudnya itu. Cuman dia ingat, oh ini aku disuruh membangunkan teman-teman untuk sholat tahajud. Dia ngomong sama Ustadznya. Maksudnya beralasan untuk Iya, pergi untuk ya? bisa keluar dari situ. Ya. Terus dia keluar dari tempatnya Pak Ustadz, kamarnya Pak Ustadz itu. Langsung ke pondok, ke tempat dia, ke kamarnya. Nah, setelah itu dia ke kamarnya itu karena ada uang yang dititipkan sama santri-santri, adik santri-santrinya itu sama dia. Nah, dia ngomong sama temannya, "Ini uang teman-teman," bilangnya. "Sama catatannya ada semua di sini. Aku pulang," katanya. Ya, dia pulang nekat, dia pulang jalan kaki dari L3 sampai ke rumah jam 10. Jalan kaki itu. Pukul berapa Bu? Dari jam 3, kejadiannya ya jam 2,
sekitar Jam jam 2.30 lah, lebih itu. Pokoknya dari jam 2 sampai jam 3 itu. Dia meninggalkan pesantren berarti Jam 3, iya. sampai di Samarinda Jam 10, jam 10. iya. Jalan kaki. Jalan kaki. Terus gimana itu, Bu? Iya, kakinya agak lecet-lecet. Kakinya itu karena dia kan pakai sandal yang plastik juga, jadi agak lecet-lecet kakinya. Dia malam itu nggak menelpon Enggak keluarga ada, atau enggak ada. Jadi Pokoknya, dia memutuskan jalan kaki. Iya, pokoknya hanya ditanya itu, kenapa kamu enggak telepon, enggak kepikiran katanya. Hanya niatnya pulang aja. Saya bilang, kamu enggak takut di jalanan, enggak katanya. Yang aku pulang katanya gitu aja. Sejak kapan Ananda itu bersekolah atau nyantri di tempat itu? 4 tahun yang lalu. Berarti sejak masuk SMP? Masuk SMP. Iya, kelas Itu 1 atas SMP. keinginan dia sendiri atau dari orang tua? Keinginan dia sendiri. Iya. Dan ternyata malah kejadian seperti ini, Bu, ya. Iya. Ini bagaimana waktu Ibu dilapori oleh putra Ibu tentang kejadian yang menimpa dia? Esok saya kaget. Yang pertama saya tanya dia, apa celanamu nggak dibuka? Apa pantatmu nggak dianu? Katanya enggak. Alhamdulillah, saya bilang masih ada perlindungan dari Allah. Setelah itu saya berpikir kalau saya nelpon ke pondok, otomatis saya ini masih emosi. Saya emosi, nanti takut kalau ada kata-kata saya yang malah menyinggung sama orang pondok. Jadi saya punya inisiatif, saya telepon anak saya. Saya mohon sama anak saya, tolong suamimu bawa ke rumah. Saya bilang, Maksudnya kakak dari korban? iya, kakak dari saya mau minta tolong. Saya bilang, ini ada permasalahan adikmu begini. Tapi saya tidak cerita. Waktu ditelepon itu sudah dia sampai ke rumah, baru saya ceritakan. Nah, jadi menantu saya itulah yang menelpon wali kelasnya untuk ibaratnya kita ini mencari baiknya dulu lah. Nah, maksud saya itu hanya kepingin dia bisa dapat ijazah, MTS-nya sama surat pindah biar anak saya bisa sekolah di lain. Ijazah SMP itu saya dengar belum dibagikan juga, Bu? Belum. Apa alasannya? Kurang tahu, cuman saya karena kan kita nggak bisa masuk ke pondok, jadi kita tuh belum bisa berhubungan sama ustadznya di sana. Terus katanya anak saya itu nanti setelah selesai baru dikasihkan. Kan dia pendidikan 6 tahun ditambah sama ngabdi 2 tahun. Oke, kemudian ibu atau keluarga yang menelpon ke pihak pesantren, apa yang diperbincangkan saat itu? Ya ngasih tahu kronologinya kejadian itu, terus tanggapannya wali kelas katanya minta waktu 2 hari. Setelah itu dia ada Pak Kiainya. Pak Kiai ini maksudnya pemilik Pondok, pesantren? iya. Sekaligus ayah dan terduga pelaku? iya. Oke. Nah itu kan pertama dia mau datang ke rumah, katanya kita terima dengan baik waktu hari Rabu sore. Nah setelah itu Kamis janji lagi, katanya pagi dia mau datang. Tapi belum sempat datang ke rumah, dia sudah ngirim video yang kedua. Nah, Isinya apa videonya? isinya itu katanya dia tidak akan datang ke rumah. Artinya dia sudah memutuskan dia tidak akan datang dan Iya.
itikat baiknya itu tidak ada. Tidak ada itikat baiknya. Itu juga yang membuat keluarga kemudian melapor ke Iya, polisi. ke polisi. Ibu, kejadian itu tanggal 28 Juli, kemudian keluarga melapor ke polisi tanggal 30. Tanggal 30 hari Jumat, 30 hari Juli, Jumat, hari ya, Jumat. Jumat itu. Perkembangan terakhirnya seperti apa, Bu? Yang disampaikan oleh pihak kepolisian kepada pihak keluarga? Ya, itu kan lewat apa? Berita apa? Lasar itu. Ya. Katanya waktu itu kan anak saya sudah dipanggil untuk otopsi sudah, terus psikiater Ya. itu sudah juga, cuman belum ada pemberitahuan kembali langsung dari kepolisian. Hanya menyatakan anak saya katanya tidak ada apa-apa. Terus yang itu si terduga pelaku itu katanya depresi katanya. Depresi. Iya, katanya begitu aja. Artinya, tapi info itu pun justru Ibu dapat dari media ya, Iya, bukan dari iya. pihak kepolisian. Bukan. Apa, Bu, kira-kira langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh keluarga untuk supaya korban bisa mendapat keadilan? Ya, saya berharap ya ibaratnya kalau bisa ya, namanya aib harus dihukum orangnya. Nah, yang pasti pelaku supaya tidak terjadi lagi kembali dengan yang lain. Itu loh. Sudah cukup anak saya aja, jangan ada korban lain, anak santri-santri yang lain. Ibu, bagaimana kondisi putra Ibu saat ini? Ya. Aktivitasnya seperti apa? Kemudian apakah ada trauma-trauma yang membekas yang mungkin kelihatan secara... Iya, dia memang ada trauma. Berapa malam kejadian dia tidak bisa tidur. Sampai jam 11 malam dia tidak bisa tidur. Jadi saya ini punya inisiatif datang ke keluarga, ada yang jadi perawat. Saya bilang, tapi saya tidak cerita, hanya bagaimana caranya supaya anak saya itu bisa tidur. Nah, walaupun dia tidur tapi dia bermimpi, sering mimpi gitu. Nah, jadi selama hampir 1 minggu terus saya temani dia tidur. Kadang-kadang dia tuh masih teriak. Dalam tidurnya dia? Iya, dia mimpi. Dia mimpi. Jadi kadang-kadang saya aja kaget, dia kok teriak-teriak. Jadi saya bangun nak, saya bilang. Dia cerita Gitu. ketika itu? Dia, kenapa dia? Dia hanya, aku mimpi lagi Mi, katanya begitu aja. Ibu, saya dengar putra Ibu ini cukup berprestasi di tempat sekolah dia. Bisa Ibu ceritakan sedikit? Ya, kebetulan anak saya setelah naik kelas 2 MA atau SMA itu terpilih jadi paskib. Dia sudah latihan paskib. Nah, jadi saya itu sangat kecewa betul begitu saya tahu dia ibaratnya dilecehkan begitu. Ibu punya harapan apa untuk? Harapan saya dulunya berharap anak saya bisa selesai di pondok itu. Ibaratnya biar walaupun kita ini sudah walaupun belajar agama, tapi kan kalau ada anak yang di pondok itu lebih gitu. Nah, itu harapan saya. Tapi nyatanya mungkin Allah berkehendak lain dengan kejadian seperti ini. Ibu, dari kejadian tanggal 28, kemudian Ibu melapor tanggal 30 Juli, sampai sekarang tanggal 13 September itu belum ada perkembangan berarti, dalam artian polisi juga belum memanggil sama sekali terduga pelaku untuk dimintai keterangan. Jika Ibu saat ini berhadapan dengan Bapak penyidik polisi misalnya, apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, saya mohon cepat diselesaikan karena masa depan anak saya kan masih panjang tuh. Dia masih harus bersekolah. Dia kan di sana
belum dapat surat pindah, walaupun mungkin kita minta surat pindah belum tentu dikasih. Jadi saya mohon kepada Pak Polisi untuk cepat menyelesaikan permasalahannya biar anak saya bisa sekolah kembali. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir di sini. Kita hanya bisa mendoakan dan terus mendorong pihak aparat yang berwajib untuk segera memberikan keadilan yang layak bagi putra Ibu. Amin. Terima kasih Bu.